Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi nih di episode pertama Afisina Podcast Rayon PMII Ibnu Sina 2023. Pada episode kali ini kita akan ngobrol dan sharing tentang Rayon PMII Ibnu Sina. Pasti dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa sih PMII itu? Apakah PMII termasuk organisasi dalam kampus atau tidak? Nah, untuk tahu jawaban dari pertanyaan tadi, yuk simak kelanjutannya. Sebelum itu, perkenalkan, aku Nur Ahadiatus Solihati atau biasa dipanggil Yaya, selaku host pada Afisena Podcast episode kali ini. Dan kita akan ngobrol santai dengan Ion Jazil Saidan selaku Ketua Rayon PMII Ibnu Sina. Biasanya beliau dipanggil Ion Jazil. Nah, kalau kalian ketemu beliau di kampus, bisa langsung disapa Ion Jazil gitu. Boleh nggak, Yon? Oke, boleh sekali teman-teman. Bisa Yon Jazil, Jazil saja boleh. Ada yang juga manggil Mas Yon, terserah, boleh. Oke, siap Yon. Nah, bisa langsung dimulai ya Yon? Oke, boleh. Oke. Halo Yon Jazil, gimana di kabarnya? Alhamdulillah, sekarang baik-baik saja. Dan semoga kedepannya tetap selalu sehat. Baik saya, sahabat Yaya, dan juga teman-teman pendengar. Oke, alhamdulillah sehat. Dan semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat ya. Nah, Amin. Oke, siap. Baik, mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabati yang mendengarkan ini sudah tidak sabar lagi nih Yon. Jadi kita langsung saja ya Yon. Oke, yang pertama, apa sih PMI itu Yon? Jadi PMII, mungkin dari teman-teman lebih familiarnya itu PMI ya, Palang Merah Indonesia. I-nya ini apa? Apakah Palang Merah Indonesia Indah? Jadi PMII itu merupakan organisasi gerakan dan kaderisasi teman-teman yang berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi PMII ini berdiri sejak tanggal 17 April 1960 di Surabaya, dan hingga lebih sekarang ini kurang lebih setengah abad ya, PMII terus eksis untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Itu mungkin gambaran secara umum terkait PMII. Jadi PMII itu adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, ternyata PMII itu sudah sangat lama ya Yon, hampir setengah abad kan tadi? Ya. Terus kalau PMII ini termasuk organisasi eksternal atau internal Yon? Jadi untuk PMII ini merupakan organisasi eksternal. Oh baik, kan di sini kan banyak organisasi. Iya. Terus dari organisasi internal, eksternal, apakah ada yang memiliki kesamaan antara PMII dengan organisasi eksternal atau internal lain, Yon? Untuk PMII kan eksternal ya, teman-teman. Mungkin bedanya, atau mungkin dari samanya dulu deh. Samanya yang pasti kita bertujuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi dari anggota-anggota kita. Itu yang terpenting untuk pengembangan diri, soft skill, dan lain sebagainya. Samping itu, yang membedakan, karena kita adalah organisasi kaderisasi yang pasti dari tahun ke tahun itu tetap terjalin silaturahmi yang kuat. Ditambah juga kita berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana banyak sekali hal-hal atau tradisi-tradisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita lestarikan tidak hanya di dalam organisasi, tapi kita utarakan, kita sebarkan juga, kita kenalkan kepada halayak umum, utamanya di halayak kampus. Dan yang membedakan, karena kita organisasi keislaman juga ya, yang pasti kebanyakan kita lebih pada pengembangan terkait keislaman. Tapi di samping itu juga, kita juga terdapat pengembangan-pengembangan lainnya. Begitu.
Oh begitu ya. Jadi kalau untuk kegiatan di PMII itu bisa apa aja ya? Kan banyak kegiatan tuh di organisasi. Nah untuk dari PMII sendiri tuh kegiatannya seperti apa? Oke, untuk kegiatan-kegiatan di PMII, karena mungkin dari teman-teman sudah terngiang atau terbesit di pikirannya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ada Islamnya nih, berarti rata-rata kegiatannya tentang keislaman, tentang kerohanian. Nah, itu juga tidak dibenarkan ya teman-teman, karena kita ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, jadi kita juga harus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi kegiatan-kegiatan di PMII juga menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, seperti ada pelatihan-pelatihan, contohnya adalah pelatihan public speaking, pelatihan karya tulis ilmiah, juga pelatihan terkait desain juga ada. Dan pastinya karena kita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang berlandaskan Ahlussunnah, kita juga melestarikan kegiatan-kegiatan aswaja seperti Yasin Tahlil, Tibaan, ngaji kitab. Ini mungkin yang jarang ditemukan ya. Mungkin juga pembeda dari organisasi-organisasi yang lain. Kita juga ada ngaji kitab kuning, di mana dari sahabat-sahabati atau dari teman-teman rayon yang memiliki keilmuan yang mengumpuni, itu bisa sharing-sharing dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya Yon kegiatan yang bisa kita dapat dari ikut organisasi PMII, baik dari agama maupun pengetahuan umum maupun lainnya. Nah, untuk teman-teman atau sahabat-sahabati yang mendengarkan, ada yang ingin join di PMII tapi masih ragu, adakah Yon atau semangat atau kalimat apa gitu yang bisa membuat sahabat-sahabati teman-teman lain bisa yakin untuk gabung di PMII? Oke, sebenarnya ikut organisasi apapun itu sama saja, sahabat-sahabati atau teman-teman pendengar. Yang penting ditata niatnya. Tata niatnya diniatkan untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, untuk pengembangan diri. Itu yang terpenting. Jadi ikut organisasi apapun, dimanapun, yang penting ditata niatnya. Nah, untuk PMI sendiri, pastinya dari sahabat-sahabati, dari pendengar, sudah tahu ya dari apa yang saya sampaikan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat. Baik dari pengembangan diri, pengembangan pengetahuan, maupun pengembangan rohaninya. Jadi, tidak ada yang salah, tidak ada hal yang perlu diragukan untuk bergabung dengan PMII. Baik, jadi jangan ragu lagi ya teman-teman semua untuk bergabung di PMII. Jadi kita harus perbanyak pengalaman di masa muda ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini nih Yon, mungkin ada closing statement dari Yon Jazil untuk teman-teman atau sahabat-sahabati yang mendengarkan podcast ini. Closing statementnya, karena kebanyakan mungkin karena kita organisasi eksternal, kita dipandang organisasi yang keras, organisasi yang selalu bermain di politik. Padahal setelah apa yang saya jelaskan tadi, kita tidak hanya terpaku pada itu saja. Kita bukan organisasi keras, karena kita punya tujuan, karena kita punya visi misi. Kita juga punya nilai dasar pergerakan. Ada tauhid, ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi semua cakupan kehidupan, baik lingkungan, manusia, Tuhan, itu kita selaraskan semua. Kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dari teman-teman semua, jika menganggap PMI itu keras, PMI itu nakal dan lain sebagainya, ibaratkan sebuah koin, teman-teman pendengar, jika kita melihat salah satu koin dari salah satu sisinya saja, tidak melihat kedua sisinya, maka otomatis kita tidak tahu apa yang ada di baliknya. Jika panjenengan
teman-teman semua hanya melihat dari sebelah sisi saja, dari buruknya saja, ya otomatis hal-hal buruk-buruk terus yang akan terlihat. Cobalah untuk melihat dari sisi baiknya. Akan banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan, hal-hal bermanfaat lainnya yang bisa didapatkan. Tidak hanya dalam bangku perkuliahan, tapi di organisasi, khususnya dengan join PMII. Begitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman atau sahabat-sahabat yang mendengarkan podcast ini. Jangan ragu lagi untuk ikut PMI dan jangan dengarkan opini-opini atau anggapan statement yang buruk terkait PMII jika kalian tidak mencari tahu sendiri dengan tanya ke teman-teman yang ikut PMII atau cari di situs internet yang resmi. Jadi kita harus mengenal dulu baru bisa menganggap itu baik atau buruknya suatu organisasi. Nah, saya kira cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Yon Jazil yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dan sharing terkait PMII. Jadi cukup sekian dan semoga informasi dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabati semua. Mungkin ini terakhir juga dari saya, teman-teman pendengar, karena kita tujuannya ke Malang adalah kuliah, yang pasti untuk membanggakan orang tua, yang pasti adalah prioritas utamanya adalah kuliah. Jadi jangan sampai kita ikut berbagai organisasi sampai melupakan kuliah kita, karena kuliah pastinya adalah tujuan utama kita. Jadi saya bisa mungkin kita tetap laksanakan kewajiban tanpa meninggalkan kewajiban yang lain. Cukup dari saya. Nah, terima kasih Yon. Jadi kita harus seimbangkan antara kuliah dan organisasi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.